Horasma di tasaluhutna punguan poropuan ni huriah HKBP Keramat Jati nahina holonga di bagasa Toto Yesus Kristus. Punguan ina inahana dohot elfiko rap do sude akka ina. Adorang sota mulai PHDta martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita siang buku edeta nomor 640 sia ayat sada dohot ayat 2 di pasada amai. Martangiang mahita. Asini rohama dihamudo hot damina sia debata ama do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pungat poropuan nahina holongan songon hatani debata di PHD di bagasan sadarion imanan nienet sian sada Petrus bidusada. Mamuka masian ayat 10 tolu saharo di ayat 25. Ujau ma di bahasa Indonesia songono ma di dok disi. Sebab itu siapalah akal budimu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Punguan poropuan nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Sejak awal Petrus sudah menekankan pengharapan karena ia menulis suratnya kepada orang-orang percaya yang bergumul dan menderita. Perintah pertama di ayat 13 adalah di mana ia mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pada waktu pernyataan Kristus, dengan kata lain, kita sudah melihat segala alasan di atas yang Tuhan telah lakukan bagi kita supaya kita mempunyai hidup berpengharapan. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah seluruhnya, berharaplah di dalam anugerah Allah. Pungan poropuan nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Perintah kedua di ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Orang yang menaruh seluruh pengharapannya kepada anugerah Tuhan adalah orang yang mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu menjadi kudus seperti Allah yang adalah kudus. Perintah ketiga adalah hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Apa hubungannya ketakutan dengan pengharapan dalam nats ini? Hubungannya adalah jangan perlakukan harga mahal darah penebusan Yesus dengan sembarangan. Takutlah untuk memperlakukan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita dan keselamatan kita ini dengan seenaknya. Jadi tidak semenang-menang. Apa yang sudah ditebus oleh Allah dengan darah yang mahal harus kita lakukan juga kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, takutlah untuk tidak berharap kepada Tuhan. Karena jika tidak, maka kita pasti akan berharap kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ina inahana elfiko rabdo sude punguan ina nihuriatta. Kita sampai kepada perintah yang keempat. Dalam bagian yang keempat ini dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang dimaksud adalah jangan kita mengasihi dengan melihat wajah, dengan melihat orang. Kalau dia mengasihi kita, maka kita mengasihi dia. Itu adalah sama saja kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi, marilah kita mengasihi seperti Kristus, seperti Tuhan mengasihi kita. Di mana Petrus juga menjelaskan segala sesuatu yang Allah telah lakukan untuk menyediakan bagi umatnya sebuah masa depan yang bahagia, lakukan juga kepada kehidupan bersama. Ini yang menggambarkan cara hidup orang-orang yang sudah mengimani kebenaran dan yang menaruh harap mereka kepada Allah seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, punguan poropuan, kasih yang memampukan kita orang percaya untuk berharap kepada Tuhan. Ada dua alasan untuk mengasihi. Di dalam Petrus 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25 dikatakan, yang pertama, sebelum perintah itu sendiri, dan alasan yang kedua adalah setelah perintah itu. Sebelum ada perintah,
ketika kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus mengasihi. Dan begitu juga setelah kita diselamatkan, kita juga diajarkan untuk mengasihi. Sehingga di ayat 22a berbunyi demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Setelah itu Petrus memberikan alasan yang kedua, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Tuhan yang hidup dalam kekekalan. Jadi perintah ini sungguh-sungguh mengasihi, berdiri di atas dua dasar. Dasar yang pertama adalah ketaatan kepada kebenaran yang menyucikan. Dasar yang kedua adalah kelahiran baru oleh firman Allah. Kita pasti bertanya saat ini, apa hubungannya dengan pengharapan yang tadi dikatakan? Apa yang memberi kekuatan kepada kasih? Dari mana kita melihat hubungan pengharapan ini dengan kedua dasar mengasihi itu? Ketaatan kepada kebenaran yang menyucikan. Tujuan dari ketaatan yang menyucikan itu adalah kasih. Sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dengan kata lain, ketaatan di sini bukanlah ketaatan mengasihi, tetapi ketaatan di sini memimpin setiap orang percaya, memimpin setiap kaum ibu, kaum perempuan untuk mengasihi. Sehingga kita tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, secara tersendiri tergerak untuk mengasihi. Nah, ketaatan yang seperti inilah yang mau dinyatakan di tengah-tengah kaum ibu atau kaum perempuan di tengah-tengah gerejanya. Dan disinilah juga yang mau dikatakan ketaatan yang mau dijelaskan adalah ketaatan kepada kebenaran. Bukan ketaatan yang hanya pura-pura taat, tetapi taat yang benar-benar menaati. Tanpa ada pun orang yang menilai, tanpa ada pun orang yang memata-matai, kita sudah hidup di dalam ketaatan. Apa itu kebenaran? Dalam konteks ini, sesuai dengan kitab-kitab Injil, kebenaran di sini adalah firman Allah. Hanya firman Allah yang menjadi suatu kebenaran. Firman Allah yang demikian disebut di dalam ayat 25b sebagai Injil itu sendiri. Jadi Injil atau firman Tuhan itu adalah menjadi suatu kebenaran. Jadi ketaatan kepada kebenaran artinya di sini adalah menaati firman Tuhan atau menaati Injil. Apa arti Injil itu saat ini? Injil adalah keimanan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kabar baik yang sudah kita terima, karena kabar sukacita yang sudah kita terima, sehingga itu yang menjadi suatu kebenaran. Percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Itu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat. Sehingga inilah yang mendasari kita untuk tetap taat, untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak akan pernah keliru. Segala yang sudah Tuhan sediakan bagi kita adalah ketetapan dan akan selalu ada seperti yang Allah janjikan kepada setiap orang percaya. Mengapa Petrus demikian menekankan sikap untuk tetap mengasihi, untuk taat kepada firman Tuhan? Karena seperti peribahasa yang sering kita dengar, bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang sudah kita nikmati. Ketika kita mengajarkan tentang pola kehidupan kita kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, inilah yang akan menjadi penerus, sehingga apa yang menjadi buah kita di dalam iman kita itu akan turun kepada anak-anak kita. Jika kita taat kepada Tuhan, maka kita yakini di dalam keimanan kita itu akan turun kepada generasi kita.
Dan inilah yang menjadi sebuah pengharapan yang dibebaskan kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga kehidupan orang percaya diibaratkan seperti rumput dan bunga. Rumput itu akan kering dan bunga-bunga itu akan berguguran. Sehingga disinilah kita akan mengimani bahwa kehidupan kita ini adalah sementara, yang harus kita syukuri. Karena hidup kita ini sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan harga yang begitu mahal. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Karena harga yang membayar kita itu sangat mahal. Bukanlah darah yang berdosa, tetapi darah yang kudus yang telah menyelamatkan kita. Kita akan kehilangan kemuliaan jika kita tidak mau menerima keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Karena jelas dikatakan, ketika kita kehilangan kemuliaan, maka kita ini hidup seperti rumput dan bunga. Rumput yang kering dan bunga yang akan berguguran. Karena itu kita harus memiliki kehidupan yang memiliki ketakutan kepada Tuhan. Ketakutan adalah ketakutan ketika kita tidak memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa apa itu? Adalah kuasa pengharapan. Karena itu berpengharapanlah kepada Tuhan dan tetaplah taat kepada firman Tuhan dan hiduplah di dalam kesucian. Karena kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita umatnya yang percaya. Kemuliaan Tuhan sudah diberikan ke tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang yang percaya dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, oleh kemuliaan, oleh kebenaran yang sudah dinyatakan. Karena itu ketika kita menghadapi segala persoalan kehidupan saat ini, bukan berarti kita sebagai kaum perempuan yang diberikan kepercayaan untuk hidup sebagai perempuan-perempuan dunia ini. Mari satukan hati dan pikiran kita untuk menyatakan diri, untuk menyampaikan diri kepada Tuhan. Karena hidup kita selalu hidup di dalam pengharapan. Karena harapan yang ada pada kita itu bukan harapan dari kemanusiaan kita, tetapi pengharapan itu sudah diletakkan di dalam kehidupan manusia itu oleh Tuhan itu sendiri. Karena itu hiduplah dalam pengharapan, tetaplah hidup di dalam doa. Karena seorang perempuan, seorang ibu itu adalah menjadi tonggak pendoa bagi keluarganya. Karena itu jadilah pendoa-pendoa untuk mendoakan seluruh keluarga, untuk mendoakan seluruh dunia ini. Terlebih doakanlah kehidupan kita sendiri untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ido makana di buku edetai margogodo tangiang ni sipar tangiang. Karena itu jadilah pendoa. Karena di sini kita ditopang oleh ketaatan dan kebenaran. Yang kedua adalah kelahiran kembali oleh firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kembali kepada kami. Agar kami mengingat Tuhan akan ketaatan kepadamu. Karena kami hidup bukanlah hidup kami lagi, tetapi kami hidup di dalam firman-Mu. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup yang fana, tetapi hidup kami adalah hidup yang berubah di dalam kekekalan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati seluruh kaum perempuan, Ina, Hana, dan Elviko. Dan semua kaum perempuan yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di seluruh jemaat gerejamu. Biarlah kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Walaupun kami pada saat ini Tuhan berada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti PHD perempuan, biarlah kasih setiamu Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Berikan kesehatan kepada kami. Berikan kesabaran kepada kami. Berikan hikmat kepada kami. Sehingga kami tetap dikuasai oleh kuasa roh-Mu. Dan kami semakin taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 1 dan 2.
rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami da di banua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajomu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asi ni rohani tuata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di porbadia ma, namar dongani hamu saluhutna. Amin. Horasma di tasalutna punguan poropuan ni huria, bungan ina hana do elfiko, sai tuhatama nama masu-masu hita saluhutna, jala di bagasan hahipawa somma hita saluhutna, jala diramuti Tuhan, horasma di hita.